Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andreno. Saya akan menjelaskan beberapa sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kedatangan Islam di Indonesia itu ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Lewat jaringan perdagangan Islam di bawah masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada di sebelumnya munculnya sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya dan perkembangan kebudayaan Islam. Ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia sehingga bisa berkembang ke Nusantara. Pertama itu teori Bijnapel. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Bijnapel bukan dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Teori Hussein Dijadiningrat. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, Iran sekarang. Nah, pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara tradisi Persia dan Indonesia itu memiliki kesamaan. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti perkembangan dalam tradisi Tabot dan Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Nah, teori yang ketiga dan terakhir, teori Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir, kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum ini kaum pengembara ini yang datang ke Kepulauan Indonesia, kaum ini pindah ke tempat lainnya dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Mungkin teman-teman akan bertanya, seperti apakah contoh-contoh dari kerajaan yang sudah ada di Indonesia pada masa waktu itu. Nah, jadi beberapa kerajaan itu antara lain Kerajaan Wajo, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Islam di Sumatera, Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan-kerajaan Islam di Riau seperti Siak, Kampar, Indragiri, kerajaan Islam di Jambi, dan kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Nah, dari tadi contoh yang telah saya sebutkan, saya akan membahas 2 kerajaan yang mencerminkan seperti bagaimanakah Islam itu menyebar ke Nusantara. Ya, salah satunya itu Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan lain yang di Sulawesi Selatan seperti dengan Bone, Luwuk, Sopeng, dan Wajo. Sejak kerajaan Goa ini resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada 1605 tahun silam, kerajaan Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan lain yang memeluk Islam dan tunduk kepada kerajaan Gorontalo. Yang kedua itu kerajaan Wajo. Berita tentang tumbuhnya dan berkembangnya kerajaan Wajo terdapat pada sumber hakikat lokal. Wajo bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Bone dan Sopeng dalam perjanjian Talum Paco pada tahun 1582. Wajo pernah ditaklukkan kerajaan Goa dalam upaya memperluas Islam dan pernah tunduk pada tahun 1610. Itulah beberapa penjelasan bagaimana sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.